Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Pelaku kasus Subang tak bisa mengelak dengan alat bukti ini, tapi pihak kepolisian takut tetapkan tersangka. Kasus pembunuh di Subang, Jawa Barat hingga hari ini Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021, sejak ditemukan mayat pertama kali pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu belum terungkap. Kenapa tim penyidik terkesan seperti kurang percaya diri untuk menentukan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang? Tapi masa sih kalau cuma sekedar 2 alat bukti tim penyidik belum menemukan? Kita aja yang orang awam yang tidak expert di bidang hukum yang cuma membaca dari berbagai informasi sudah bisa menilai kayaknya nggak mungkin deh tim penyidik belum mendapatkan 2 alat bukti yang kuat, kata Anjas di Thailand. Dalam segmen analisa di kanal YouTube Anjas di Thailand yang berjudul, akhirnya pelaku kasus Subang tak bisa berkutik dengan alat BUKT-1 ini, tayang tanggal 9 Desember tahun 2021 dan dilihat Des Jabar Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021, Anjas di Thailand yakin, penyidik bahkan tidak hanya sudah mendapatkan 2 alat bukti saja. Tapi 3, 4 bahkan 5 alat bukti pun sudah dikantonginya. Anjas di Thailand menjelaskan, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya, Ki. Tanpa minimal adanya 2 alat bukti tersebut petugas kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan, kata Anjas di Thailand. Menyoroti 55 saksi yang telah diperiksa tim penyidik, tapi hasilnya belum mengerucut pada kesimpulan siapa tersangkanya, Anjas di Thailand menduga bahwa saksi-saksi tersebut tidak semuanya murni saksi. Tapi mungkin saja ada saksi yang disewa yang memang diarahkan. Ada kemungkinan di situ. Makanya di lapangan kalau terus dicari dari data ini kayaknya agak semakin sulit ya, gak tahu apakah tahun ini akan selesai atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ujar Anjas di Thailand. Sebab itu Anjas di Thailand mengatakan jika berdasarkan atau berpedoman pada keterangan saksi agak sulit melalui jalur ini untuk menentukan tersangkanya. Kategori alat bukti yang kuat lainnya, kata Anjas di Thailand adalah keterangan ahli, surat petunjuk. Alat bukti ini berasal dari orang-orang yang expert, pakar atau ahli di bidangnya. Misalkan seperti hasil autopsi forensik. Dari keterangan ahli ini bisa masuk ke dalam alat bukti yang kuat. Lebih konkretnya Anjas di Thailand mencontohkan ada temuan dari tim penyidik misalnya DNA tertentu, atau jejak tubuh seseorang tertinggal di situ. Penyidik lalu meminta ke tim yang melakukan autopsi atau penganalisa laboratorium DNA membuat surat tentang penemuan itu secara ilmiah. Surat inilah nanti yang akan dijadikan alat bukti pada saat di pengadilan. Aku sempat ngobrol dengan Dr. Hastri ahli forensik Mabes Polri. Ia mengatakan tidak lagi dibutuhkan pengakuan tapi adalah dari alat bukti yang mengarah ke tersangkanya sendiri, ujar Anjas di Thailand. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.